saya sudah berkirim surat ke Pak Iya. Wisnu, Dirtipideksus, yang dimana saya menginformasikan tentang permasalahan kasus Fin888 beserta unek-unek kami dari tim hukum beserta paguyuban bahwa kami merasa dipersulit pada saat itu oleh Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Oke guys, kita akan lanjut update kasus Fin888 ya, atau Samtreat ataupun whatever itu ya. Di sebelah saya ada Pak Okta, lawyer yang mengkawal Fin888. Dan terus terang aja teman-teman ya, di dalam kasus robot-robot trading ataupun yang lain itu jarang ada orang yang mengawal seperti ini. Betul. Gitu loh. Kita keep in contact gitu loh teman-teman. Nah, supaya pasti kita bisa memberikan info ke masyarakat. Nah, gimana? Ini dengar-dengar bahwa di Fin888 sudah naik sidik ya? ya sudah naik sidik Pak Roy. Sudah naik sidik, tapi penetapan tersangkanya belum? Nah, penetapan tersangka ini yang kita masih tunggu, Pak Roy. Oke. Tunggu. Ya. Jadi memang kemarin update-nya adalah perkembangan itu pada tanggal 7 November ya. Kita sudah menyerahkan penyitaan barang bukti dari sisi korban. Total yang kita serahkan untuk sebagai bukti pihak kepolisian ada 500 bukti. 500 bukti, 2 koper tuh kalau nggak salah ya? 2 koper besar. Kita sudah supply dan sudah diterima dengan baik, sudah ada tanda penyitaannya juga dari kepolisian. Nah, ini yang sebenarnya sudah menjadi petunjuk nih bagi para penyidik-penyidik yang ada menangani. Nah, di sisi lain ini kita bingung juga nih Pak Roy, karena Kenapa ini? Kenapa bingung nih? bingung begini loh. Kita ini kan kemarin kasus Fahrenheit ya. Kita nih cukup mengapresiasi nih kinerja polisi nih, apalagi kasus Fahrenheit dengan Fin888 ini ditangani oleh unit yang sama, Tipideksus, ya kan, Tipideksus, di bawah kasubditnya adalah Pak Mamun. Kita cukup mengapresiasi dalam kasus Fahrenheit karena kasus Fahrenheit itu prosesnya sangat cepat sampai dengan penetapan tersangkanya dari Henry Susanto itu sangat cepat sekali di bulan Maret laporannya, lalu sudah P21 bahkan sudah mau putus nih, putusan di pengadilan mau selesai. Tapi di kasus Fin888 kami mempertanyakan kenapa kasus Fin888 ini lambat sekali di tangan unit yang sama meskipun beda penyidiknya gitu loh. Kami makanya bingung ini sebenarnya ada apa sih kesulitannya? Apa karena menyangkut Jababeka Group? Ya karena gini, setelah kami mendalami dan juga itu diakui memang salah satu yang menjadi terduga ini itu adalah namanya Cahyadi Raharja yang dimana setelah di cross check dan memang diakui beliau ini berprofesinya juga bekerja di PT Jababeka TBK sebagai wakil direktur utama. Nah ini kita pertanyakan nih. Sebentar. Ini nyebut orang ini resiko loh kalau tidak buktinya nggak kuat. Nah ini Pak Roy, saya menyatakan bahwa saya siap dikriminalisasi untuk membela korban investasi bodong Fin888. Saya siap, jadi saya tunggu nih kalau memang mau dikriminalisasi. Kalau memang merasa Pak Cahyadi Raharja tidak bersalah silakan. Silakan, karena apa? Saya sudah nothing tulus. Ketika saya menangani kasus Fin888, korban itu menanyakan, Pak Okta bisa dibeli nggak? Saya sudah menjawab pada saat itu. Saya menangani kasus Fin888 ketika saya nyatakan siap. Ya kan, harga saya adalah seharga nyawa saya. Saya sudah bilang seperti itu dan ini saya buktikan dan saya juga ingin memberikan gambaran bahwa masih ada pengacara-pengacara yang penuh dedikasi. Ya, pengacara itu tidak semata-mata hanya bicara tentang uang. Ya kan ada bilang pengacara lu keluar uang gitu kan hanya untuk membela ini. Lawyer ya kalau dibayar ya baru mau kerja. Ini kita buktikan di dalam kasus ini bahwa ada penegak-penegak hukum ya kan yang memang mau memperjuangkan nasib korban termasuk saya dan kawan-kawan. Nah gitu ini teman-teman ya saya kasih endorse sedikit ya. Berarti saya ini kan juga berhubungan dengan banyak pengacara, banyak kasus apa segala. Yang terjadi ya memang begitu, kalau pas sebelum terima duitnya ya rajin-rajin. Begitu terima duitnya
Ini bukan duit putusan loh ya, duit fee aja tiba-tiba mah hilang, kemudian nggak ada konten, nggak ada apa, ya sudah gitu loh. Hanya ambil uang di awal saja. Nah, itu kadang-kadang makanya saya agak ribet. Nah, di antara berbagai macam pengacara ini yang rajin lapor saya, ya istilahnya memberikan update ya salah satunya adalah Pak Okta ini. Dan yang menarik kan ini data-datanya lengkap nih ini. Iya betul. Jadi penyitaan sudah kita serahkan kepada mereka. Memang awal-awal saya menangani kasus Fin888 ini, bukti ini sama-sama hitam gelap loh bos. Gimana ini cara membuktikannya? Ini IJM atau gimana gitu kan di Singapura. Setelah saya masuk di bulan Juli, akhirnya kami memberikan petunjuk-petunjuk kepada pihak penyidik. Akhirnya mereka mulai menemukan titik terang. Wah, bagaimana cara mengurai benang kusut di dalam kasus Fin888? Ya, bukannya saya membesarkan kinerja kami tim hukum bersama dengan rekan-rekan dari paguyuban, ternyata memang perlu diakui juga memang keberadaan kami itu cukup membantu penyidik yang menangani Fin888 dan mereka harusnya berterima kasih kepada kami. Karena kami memberikan kemudahan bahkan untuk pendataan korban ya. Padahal itu sebenarnya bukan tugas pengacara, itu tugas penyidik gitu ya. Tugas penyidik kita bantu. Bayangkan saja 500 data korban kami bisa siapkan dan kita sajikan ke penyidik itu dalam waktu 2 minggu kita selesaikan. Yang seharusnya ini menjadi tugas dari penyidik, kita bantu mereka supaya ini kasus cepat selesai gitu loh. Karena ya bukannya kami gimana-gimana. Kasus Fin888 menyajikan 500 korban itu hal yang mudah karena kami di kasus Fahrenheit 1.400 data korban kami bisa sajikan. Iya. Ya kan? 500 ini angka merem buat kami untuk bisa siapkan. Nah, tapi begini, ini sebelum ini kan, ini misalnya kalau untuk Fin888 apakah masih terbuka pintu untuk restoratif justice? Mungkin kalau ada yang menurut saya ini waktu sudah semakin mepet. Ya kan? Saya ibaratnya tim hukum bersama dengan paguyuban ini kita nahan ombak yang begitu besar dari bawah ini. Para korban sekarang sudah teriak-teriaknya sudah tidak lagi restoratif justice. Bahkan ada yang meninggal tuh si Geraldo itu muridku itu kan kasihan itu. Betul. Dan juga ada yang mereka mau berdemo agar kasus ini cepat-cepat ditetapkan tersangkanya. Nah, cuman saya bicara bahwa saya tidak hanya mengejar Peter Visuvandri dan kawan-kawan, karena Peter Visuvandri itu mereka itu hanya afiliator, hanya boneka-boneka. Saya ingin ini dikejar sampai tokoh intelektualnya. Bahkan saya sudah berkirim surat ke Pak Wisnu, Dirtipidexus, yang dimana saya menginformasikan tentang permasalahan kasus Fin888 beserta unek-unek kami dari tim hukum beserta paguyuban bahwa kami merasa dipersulit pada saat itu oleh penyidik, di mana ketika saya mencoba menghadirkan diri saya sebagai saksi untuk turut diperiksa, pada saat itu penyidik menyatakan bahwa kamu tidak bisa diperiksa, hey lawyer kamu nggak bisa diperiksa karena ada MOU antara Peradi dengan Polri, ya kan? Padahal di situ mereka tidak cukup jeli membaca. Itu adalah ketika lawyer dipanggil diperiksa sebagai tersangka. Ya kan? Sebagai saksi. Terlapor. Saya mengajukan diri sendiri. Apa harus bikin surat ke Pradi gitu kan? Dan setelah saya baca surat MOU itu sudah kadaluarsa, bos. Sejak tahun 2017 itu sudah mati. Ya kan? Sehingga saya dihambat dengan itu karena pada saat itu saksi saya sedang mau diperiksa. Saya tidak mau berdebat, ya kan? Nah, termasuk saya berkirim surat, berkirim WA mengenai keluhan-keluhan saya dihalang-halangi memberikan keterangan, itu juga saya sudah sampaikan kepada Kanit, ya, Pak Wawan. Nah, Pak Wawan pada saat itu bilang tidak membalas pesan saya sama sekali. Wajar lah kalau begitu mah biasa. Dan hal itu saya adukan ke Pak Wisnu, ya kan, ke Pak Wisnu. Bahkan Pak Roy. Ada satu kejadian ya, di sini kita bingung nih. Pada saat pelapor ini mengajukan diri untuk menyerahkan data para korban dan memberikan kesaksian mewakili ratusan korban, ya, ada kata-kata yang menurut saya provokatif disebutkan oleh penyidik pada saat itu di ruangan. Saya bingung ini, penyidik itu harusnya membela korban.
kenapa kok ada statement-statement provokatif kepada pelapor, ya kan? Ya, kalimat provokatif itu disebutkan oleh salah satu penyidik namanya M. Robi, Pak Robi. Ya, dia bilang, pelapor, kamu dasarnya memberikan keterangan statement mewakili ratusan korban itu kamu dasarnya apa? Surat kuasa kamu dasarnya apa? Padahal sudah dijelaskan bahwa pelapor ini mendapatkan surat kuasa substitusi gitu loh. Ini penyidik ngerti hukum atau tidak gitu loh. Dia paham nggak arti dari surat kuasa substitusi, wewenangnya seperti apa, legalitasnya seperti apa dari surat kuasa substitusi, dia ngerti hukum atau tidak. Nah inilah kata-kata yang cukup memojokkan klien saya, yang saya anggap ini jangan-jangan ada sesuatu nih di dalam kasus Fin Triple 8. Kadang-kadang gini ya, kita teman-teman ya, kita tidak menduga sesuatu, cuman kan kadang-kadang gini loh, kalau mau berbicara citra Polri itu kan sekarang juga kita kan sebenarnya kita semua itu memperbaiki citra Polri, jangan dirusak dengan hal-hal yang seperti itu. Minimal nggak usah pakai statement yang nggak perlu. Betul. Lah gitu loh. Nah saya juga mengapresiasi dari Pak Listio Sigit pernah mengeluarkan statement bahwa kalian itu polisi-polisi jangan ghosting lah terhadap orang-orang. Itu pernah kan, Pak Kapolri pernah menyampaikan statement itu. Dan itu yang kita harapkan dari Pak Kapolri dan juga jajaran di bawah. Ini ada pelapor, kalian jangan ghosting, jangan kasus ini dari bulan Februari kalian bikin berlarut-larut tanpa kejelasan. Nah, kalau bisa, kalau kalian memang tidak sanggup, SP3 aja bos. Hentikan, ya kan? Hentikan sekaligus gitu loh. Jangan kalian bermain dalam tanda kutip mempermainkan korban, maju-maju atau mundur-mundur nggak ada kejelasan. Sekalian aja SP3 kan saja sudah. Kalau SP3 kan jelas berarti polisi kalah dengan pelaku kejahatan investasi. Sudah. Nah, itu atau kalian teruskan lanjutkan, tetapkan tersangka, tapi ingat jangan hanya pelaku-pelaku boneka kayak Peter V. Sufandri yang kalian jerat gitu kan. Saya ingin semua yang terlibat, karena berdasarkan dokumen affidavit 3 ini kita sudah apostilkan juga ya. Apostil itu sudah pengecekan antar lintas negara dan ini sudah disahkan sebagai bukti. Kalian semua tidak mungkin bisa membantah keberadaan ini secara hukum. Jadi berdasarkan itu ya saya hanya berharap kalau memang tidak ada kejelasan, pro justisia sajalah, artinya tegakkan hukum ini, termasuk menjerat Cahyadi Raharja. Ataupun kalau memang mau restoratif justice ya cepat ya gitu kan? Silakan gitu kan. Meskipun bukannya saya mendahului ya, saya sudah sampai bicara dengan orang-orang di Kejaksaan Agung. Ya, saya bilang untuk perkara-perkara TPPU, kalau memang ini sudah bergulir di kejaksaan, kalian tidak akan bisa restoratif justice. Karena ternyata dalam Kejaksaan Agung dengan polisi mereka sama-sama punya SCAP. SCAP yang dimana mengatur tentang restoratif justice. Kalau di polisi mungkin bisa restoratif, ya kan? Tetapi kalau di kasus perkara untuk naik kejaksaan, sudah SPDP kejaksaan, jaksa bilang perkara yang bisa restoratif di tingkat ketika naik sidik dan sudah bergulir di jaksa, itu kerugiannya minim tidak boleh lebih dari 2,5 juta rupiah. Oke. Jadi kalau sudah lebih itu sudah tidak bisa, dan juga kalau sudah perhatian publik dan perkara-perkara yang sifatnya korbannya banyak, itu tidak mungkin bisa restoratif justice di kejaksaan. Nah, satu lagi nih saya bongkar Pak Roy. Ya kan, kita open-openan saja. Kasus Fin Triple 8 ya, laporan ada banyak. Nggak cuma di Bareskrim aja, ada di Polda, ada di Polres ya. Dan saya mendapatkan informasi ternyata laporan yang di Polda Metro Jaya terhadap Fin Triple 88, saya tidak tahu kebenarannya benar atau tidak ya. Cukup saya mendapatkan informasi, saya dengar-dengar itu perkara sudah diselesaikan secara restoratif justice. Sudah ditutup, kerugiannya sudah dibayarkan. Nah, saya mau bertanya ini untuk kasus-kasus yang di Bareskrim bagaimana? Gitu loh. Ya berarti dengan dia membayar, berarti memang ada kejahatan di sana. Ya kalau memang nggak salah, ngapain minta restoratif justice dan dibayarkan kerugiannya? Ya kan, itu dibayarkan kerugiannya. Nah, ini yang saya tuntut juga di dalam kasus Fin Triple 8.
korban-korban di Bareskrim, bagaimana nih kejelasan nasibnya? Kalau mau diganti rugi, ganti rugi. Ganti rugi. Nggak ada duitnya berapa, ya adanya berapa gitu loh. Ya sudah, Kan lebih gitu enak. loh. Daripada duel nggak karu-karuan juga Iya, ngabisin betul. duit kok ya. Betul. Jadi kita minta perhatiannya, tolong Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, ya, Pak Menko Polhukam, tolong kawal kasus Fin888, tolong diatensi ini. Kami menduga selama ini ada pihak-pihak yang coba menyamarkan, ada invisible hand yang coba melindungi kasus ini supaya berlarut-larut. Tolong Pak Listio Sigit berikan atensi kepada korban Fin888. Kami mohon kepada Pak Listio Sigit dan juga Pak Menko Polhukam. Oke, thank you Pak Okta. Ya. Semoga ini selesai. Jadi sebenarnya gua tuh bukan masalah psikopat apa segala. Kalau bisa diselesaikan ya selesaikan lah. Selesaikan. Oke, see you next update.